Jika membahas tentang negara matahari terbit, pasti di pikiran kalian adalah negara Sakura, yaitu Jepang. Tetapi sebenarnya negara yang melihat matahari terbit pertama kali dan juga negara pertama yang merayakan tahun baru adalah Kiribati. Gimana? Apakah kalian cukup asing dengan nama negara satu ini? Tonton video ini sampai habis agar kalian tahu lebih jauh tentang negara Kiribati. Hanya di Geo Curious. Jadi, secara etimologi, nama negara Kiribati berasal dari pengucapan lokal dari nama Kepulauan Gilbert. Nama Kepulauan Gilbert sendiri diambil dari nama penjelajah Inggris Thomas Gilbert yang mengunjungi kepulauan tersebut pada akhir abad ke-18. Dan nama Kiribati kemudian digunakan kembali setelah negara ini merdeka. Itu dari nama negaranya. Lalu bagaimana dengan benderanya? Soalnya kan bendera Kiribati cukup unik nih jika kita lihat dari benderanya. Nah, bendera Kiribati sendiri terdiri dari 3 warna utama, yaitu merah, putih, dan juga biru. Yang dimana warna merah seperti biasa melambangkan keberanian dan juga pengorbanan rakyat akan kemerdekaan. Sedangkan gelombang putih dan biru melambangkan Samudra Pasifik yang luas dan pulau-pulau Kiribati yang tersebar di seluruh lautan Pasifik. Dan di dalam bendera terdapat gambar burung frigate emas yang terletak di bagian atas bendera, yang melambangkan kebebasan, kekuatan, dan juga fokus pada tujuan. Dan burung ini juga merupakan hewan nasional Kiribati. Dan yang terakhir, matahari emas yang terletak di bawah burung frigate melambangkan harapan baru dan awal yang baru tentang negara Kiribati. Dan juga posisi Kiribati sebagai negara yang pertama kali melihat matahari terbit. Tapi di mana sih lokasi persis negara ini? Kok bisa negara Kiribati menjadi negara yang pertama yang melihat matahari terbit? Mari kita bahas di secara geografis, Kiribati adalah negara kepulauan yang terdiri dari 32 atol dan 1 pulau yang tersebar di Samudra Pasifik. Mungkin kalian pernah mendengar tentang namanya atol, atau belum tahu apa itu atol. Baiklah, biar aku jelaskan. Jadi atol sendiri adalah suatu pulau yang terbentuk dari terumbu karang yang berbentuk melingkar atau setengah lingkaran yang mengelilingi laguna di bagian tengahnya. Jadi itulah pengertian singkat tentang atol ini. Balik lagi ke negara Kiribati, kemudian 33 atol negara ini tersebar di sepanjang 3,5 juta kilometer persegi yang terletak di dekat garis khatulistiwa. Dan Kiribati adalah negara Mikronesia bersama dengan negara Kepulauan Marshall dan juga Federasi Mikronesia. Dan Kiribati tidak memiliki batas darat dengan negara lain karena negara ini dikelilingi oleh lautan. Adapun tetangga terdekatnya adalah Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan juga Samoa. Meskipun Kiribati memiliki laut yang luas, tapi luas negara ini hanya seluas 811 km. Jadi ya, bandingannya luas laut Kiribati kan 3,5 juta km persegi, sedangkan luas daratannya 811 km persegi. Jadi 99% wilayah Kiribati adalah lautan dan 1%-nya adalah daratan. Jadi begitulah gambarannya. So, lalu bagaimana dengan pembagian wilayah di negara Kiribati? Kiribati sendiri dibagi menjadi 3 kelompok kepulauan utama. Yang pertama, Kepulauan Lyle, yang terletak di utara, dan di sini termasuk atol Kirimati atau yang sering disebut juga dengan Christmas Island. Dan atol ini merupakan atol karang terbesar di dunia yang memiliki luas daratan sekitar 329 km persegi dan laguna yang luasnya kira-kira 3.200 km persegi. Dan di atol ini memiliki banyak tempat dengan nama yang cukup unik seperti London, Paris, Poland, dan juga Banana. Tapi mengapa atol ini memiliki banyak nama-nama unik seperti ini? Jika ada yang tahu bisa saja langsung tulis di kolom komentar, atau mungkin kita perlu bahas tentang nama-nama unik di atol ini. Silahkan komen aja. Nah, balik lagi ke atol Kirimati. Atol Kirimati ini memiliki banyak pantai indah dengan pasir putih dan juga air biru yang jernih. Dan zona kepulauan yang kedua yaitu Kepulauan Gilbert, dan di sini termasuk Pulau Tarawa yang merupakan ibu kota Kiribati, dan mayoritas penduduk Kiribati tinggal di kepulauan ini karena di sini terdapat bandara, pelabuhan, kantor pemerintahan, sekolah, dan berbagai fasilitas lainnya. Nah, berbicara tentang pemerintahan, bagaimana sih sistem pemerintahan di negara Kiribati? Jadi, sistem pemerintahan di Kiribati adalah sistem presidensial, yang dimana kepala negara dan kepala pemerintahan Kiribati adalah presiden. Presiden Kiribati saat ini adalah Taneti Mamau yang telah menjabat sejak tahun 2016. Dan untuk parlemen sendiri, Kiribati memiliki parlemennya sendiri yang disebut Maneaba Tetuma. Maneaba Tetuma sendiri terdiri dari 44 anggota yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk masa jabatan 4 tahun. Kalau di Indonesia kan 5 tahun. Nah, di Kiribati itu 4 tahun masa jabatannya. Dan kelompok kepulauan yang terakhir yaitu Kepulauan Phoenix yang terletak di selatan. Dan di sini termasuk Pulau Kanton yang merupakan atol terbesar di Kepulauan Phoenix. Dan di sini terdapat 1 bandara dan juga perumahan penduduk. Tapi sedikit sih penduduk yang tinggal di wilayah ini.
Dan di sini dulunya tepatnya di Enderbury adalah pertambangan fosfat, tapi sekarang ditinggalkan karena fosfat di sana sudah habis. Jadi begitulah gambaran umum tentang geografis politik negara Kiribati. Dan sekarang kita bahas sedikit nih tentang geografis fisik negara ini. Jadi sama seperti negara Pasifik pada umumnya, Kiribati memiliki daratan yang sangat rendah dengan ketinggian rata-rata hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Sedangkan titik tertinggi di negara ini adalah Bukit Banaba di Pulau Banaba yang hanya memiliki tinggi sekitar 80 meter. Dan di Kiribati tidak memiliki sungai, oleh karena itu air tawar negara ini berasal dari air hujan dan juga desalinasi air laut. Sedangkan untuk lautan sendiri, Kiribati memiliki zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang sangat luas, sekitar 3,5 juta kilometer persegi, seperti yang kita bahas di awal. Dan wilayah laut ini kaya akan sumber daya laut seperti ikan, mineral, dan juga minyak bumi. Untuk iklim sendiri, iklim di Kiribati adalah iklim tropis dengan suhu hangat dan juga kelembapan tinggi, yang terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tapi yang menjadi pertanyaan kita di awal, kenapa sih Kiribati menjadi negara yang pertama kali melihat matahari terbit? Jadi, karena letak geografis negara Kiribati di zona waktu UTC plus 14, yang dimana zona waktu ini 14 jam lebih awal dari waktu universal UTC. Hal ini berarti bahwa ketika jam menunjukkan pukul 12 malam di UTC, jam di Kiribati menunjukkan pukul 14 siang. Yang berarti 14 jam lebih awal di negara Kiribati. Jadi tidak heran kalau matahari terbit pertama kali muncul melewati wilayah negara Kiribati. Dan juga pas awal tahun baru, negara yang pertama kali merayakan tahun baru adalah negara Kiribati. Ya, karena mereka adalah negara yang pertama masuk awal hari. Gimana? Kurang lebih kalian paham lah ya alasannya mengapa Kiribati menjadi negara pertama yang melihat matahari terbit. Tapi pernah nggak sih kalian membayangkan gitu, suatu saat nanti negara kalian yang kalian tinggali sekarang akan hilang, bukan karena diambil atau dijajah oleh negara lain, tapi akan hilang selamanya dari peta dunia. Dan ini yang diprediksi akan terjadi di negara Kiribati. Mengapa demikian? Ya karena Kiribati sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut, karena seperti yang kita bahas di awal, ketinggian rata-rata di Kiribati hanya beberapa meter saja, dan diprediksi permukaan air laut akan naik sekitar 1 meter pada tahun 2050. Dan beberapa pulau di Kiribati bahkan sudah tenggelam atau terancam tenggelam dalam waktu dekat. Oleh karena itulah, untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah Kiribati pada tahun 2014 membeli lahan sekitar 8 mil persegi di Pulau Vanua Levu Fiji. Lahan ini dibeli dengan harga senilai 9 juta US dollar. Lahan ini diharapkan dapat menjadi lokasi pemindahan warga yang wilayahnya tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Dan Fiji akan menjadi rumah baru untuk warga Kiribati yang akan mengungsi. Lahan yang dibeli itu pun akan diberi nama Kiribati. Sangat disayangkan ya, negara Kiribati akan hilang dalam waktu dekat. Dan kita doakan sajalah semoga yang terbaik untuk negara Kiribati. Dan berbicara tentang Kiribati yang memiliki banyak pulau, ada beberapa pulau di Kiribati yang tidak dihuni. Oleh karena itulah pulau tersebut pernah dijadikan uji coba nuklir oleh Amerika Serikat dan juga Inggris. Tapi mengapa sih Amerika Serikat dan Inggris melakukan hal tersebut? Apakah karena cuma iseng-iseng aja pengen nyoba nuklir? Jadi mari kita bahas sedikit nih tentang sejarah negara Kiribati. Sekitar 3.000 tahun yang lalu, nenek moyang orang Kiribati yang berasal dari Mikronesia mulai menetap di pulau-pulau Kiribati. Hingga akhirnya berabad-abad kemudian pada tahun 1765, penjelajah Inggris yang bernama John Byron menjadi orang Eropa pertama yang mengunjungi Kepulauan Kiribati. Kemudian pada abad ke-19, Kepulauan Kiribati yang saat itu bernama Kepulauan Gilbert dan juga Kepulauan Ellice yang sekarang menjadi negara Tuvalu menjadi bagian dari koloni Inggris di Samudra Pasifik. Berbicara tentang negara Tuvalu, untuk kalian yang pengen tahu lebih jauh tentang negara Tuvalu, kalian bisa nonton videoku yang ini. Kemudian pada tahun 1942, Jepang menduduki Kepulauan Gilbert. Dan kepulauan ini berlangsung selama setahun dan memiliki dampak negatif pada penduduk pulau. Kemudian pada tahun 1943, Amerika Serikat menyerang Kepulauan Gilbert dan mengusir Jepang dari kepulauan tersebut. Pada saat itu, Pulau Betio di Tarawa adalah lokasi pertempuran berdarah antara Amerika Serikat dan juga Jepang pada tahun 1943. Yang dimana pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling brutal dalam Perang Pasifik. Dan di pertempuran ini sendiri dimenangkan oleh Amerika Serikat, dan setelah itu Amerika Serikat berhasil mengusir Jepang dari Kepulauan Pasifik. Selain peran Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua di kepulauan ini, ternyata Amerika Serikat juga memiliki peran pada saat uji coba nuklir di kepulauan ini, tepatnya di Atol Kiribati, yang dimana Inggris dan Amerika Serikat lah yang melakukan uji coba tersebut. Dan Inggris lebih dulu menguji bom hidrogennya pada tahun 1957, sedangkan Amerika Serikat baru melakukan uji coba senjata nuklir ini pada tahun 1962. Pulau ini yang awalnya dihuni oleh banyak penduduk, lama-kelamaan ditinggalkan oleh penduduknya karena dampak radiasi yang ditimbulkan oleh uji coba nuklir tersebut.
Dan balik lagi ke sejarah negara Kiribati, pada tahun 1979, Kepulauan Ellice memisahkan diri dari Kiribati dan menjadi negara Tuvalu. Dan pada tahun yang sama, Kepulauan Gilbert menjadi negara merdeka dengan nama Kiribati. Dan sejak saat itulah negara Kiribati menjadi negara Kiribati yang kita kenal sampai sekarang. Tadi kita sudah bahas sedikit nih tentang penduduk negara Kiribati. Lalu bagaimana dengan kondisi penduduk negara Kiribati yang sebenarnya? Mari kita bahas. Jumlah penduduk Kiribati saat ini adalah sebanyak 135.000 jiwa berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Kepadatan penduduk di Kiribati adalah 165 orang per kilometer persegi, yang dimana 55% penduduknya tinggal di perkotaan dan sisanya di pedesaan. Dengan usia rata-rata di Kiribati adalah 22 tahun. Untuk ini sendiri, mayoritas penduduk Kiribati sekitar 93% adalah orang Kiribati yang merupakan penduduk asli Mikronesia. Dan terdapat kelompok etnis minoritas lainnya termasuk orang Eropa, orang Cina, dan juga Tuvaluan. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di Kiribati adalah bahasa Inggris karena negara ini merupakan negara bekas jajahan Inggris, dan juga bahasa Kiribati. Bahasa Kiribati termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Inggris digunakan dalam pemerintahan, bisnis, dan juga pendidikan. Lalu apa saja agama-agama di negara Kiribati? Nah, untuk agama sendiri, agama mayoritas di Kiribati adalah Kristen, dengan sekitar 78% penduduknya beragama Kristen Protestan, dan terdapat agama minoritas lainnya termasuk Katolik Roma, Mormon, dan juga Bahai. Lalu bagaimana dengan tipe orang Kiribati dan apa saja budaya-budaya penduduk negara Kiribati? Nah, masyarakat Kiribati dikenal dengan keramahannya, dan juga masyarakat Kiribati senang akan perayaan festival. Terutama perayaan terpenting di Kiribati adalah perayaan kemerdekaan tahunan pada tanggal 12 Juli, yang dimana pada perayaan ini meliputi kompetisi olahraga, parade, dan juga berbagai pesta. Dan di dalam festival ini juga diikuti dengan tarian khas negara Kiribati seperti Buki, Ruwaya, dan juga Te Kabuti. Tarian tradisional Kiribati sendiri cukup unik nih, karena gerakan kaki, tangan, dan seluruh badan meniru gerakan burung frigate saat berjalan dan juga terbang. Seperti yang kita bahas, burung frigate sendiri melambangkan hal penting dalam konteks kehidupan di negara Kiribati, yang dimana burung ini dianggap memberikan navigasi kepada para nelayan saat tersesat di laut dan memberikan informasi cuaca bagi masyarakat, dan juga memberikan tanda perdamaian dan keharmonisan. Oh ya, ada fakta menarik lainnya dari negara Kiribati, yang dimana Kiribati adalah salah satu negara dengan tingkat obesitas yang cukup tinggi di dunia, yang dimana lebih dari 49% penduduk Kiribati memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Ya, hal ini tentu saja disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat dan juga kurangnya aktivitas fisik. Dan yang terakhir, bagaimana sih dengan perekonomian di negara Kiribati? Apakah cukup maju, berkembang, atau miskin? Mari kita bahas di Secara perekonomian, Kiribati adalah salah satu negara termiskin di dunia, dengan PDB per kapita hanya sekitar 1.200 US dollar pada tahun 2022, yang dimana ekonomi Kiribati sangat bergantung pada bantuan asing yang menyumbang sekitar 40% dari PDB. Sedangkan sumber pendapatan domestik utama adalah perikanan, pertanian, dan juga pariwisata. Jadi, mari kita bahas satu-satu nih tentang sektor ekonomi utama di negara Kiribati. Yang pertama yaitu perikanan. Sektor ini adalah sektor ekonomi terpenting di Kiribati yang menyumbang sekitar 20% dari PDB. Tuna dan ikan karang adalah spesies ikan yang paling penting dalam sektor ini. Yang kedua yaitu pertanian. Pertanian subsisten adalah sumber pendapatan utama bagi banyak orang di Kiribati. Dan tanaman yang paling penting adalah kelapa, pisang, dan juga ubi jalar. Dan yang terakhir, Kiribati juga sedang mengembangkan pariwisatanya, yang dimana saat ini pariwisata memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian negara Kiribati. Ya, secara garis besar ya, Kiribati memiliki banyak pantai yang cukup indah ya, untuk menjadi tujuan wisatawan populer. Dan yang terpenting harus dikembangkan dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan wisatawan. Dan untuk mitra kerjasama sendiri, mitra kerjasama utama Kiribati adalah Australia, Selandia Baru, Jepang, dan juga negara Uni Eropa. Dan Kiribati juga merupakan anggota dari beberapa organisasi regional dan juga internasional seperti Forum Kepulauan Pasifik dan juga anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi apa saja sih upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kiribati untuk mengatasi sedikit permasalahan perekonomian di negara tersebut? Yang pertama, pemerintah Kiribati sedang berupaya untuk mendiversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada bantuan asing. Dan upaya ini termasuk mempromosikan investasi di sektor-sektor seperti pariwisata, perikanan, dan juga energi terbarukan. Dan pemerintah juga bekerja untuk meningkatkan infrastruktur dan pendidikan di negara ini untuk menciptakan kualitas sumber daya manusianya. Jadi beginilah pembahasan kita tentang negara Kiribati. Bagaimana pendapat kalian tentang negara satu ini?
So, jika kalian ada saran atau mau menambahkan jika ada yang kurang di video, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Okay, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video, and bye-bye. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.